Pemirsa, DPR RI resmi mengesahkan revisi Undang-Undang TNI dalam rapat paripurna DPR ke-15. Ketua DPR Puan Maharani meminta publik tidak berburuk sangka dan menegaskan prajurit aktif tetap dilarang berbisnis dan berpolitik. Sekarang tibalah saatnya kami meminta persetujuan fraksi-fraksi terhadap rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Terima kasih. Ketua DPR RI Puan Maharani akhirnya mengetuk palu pengesahan RUU TNI menjadi undang-undang dalam sidang paripurna yang digelar di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Kamis pagi. Paripurna pengesahan RUU TNI dihadiri 412 anggota Dewan dan turut dihadiri Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan sejumlah pejabat lainnya. Sebanyak 8 fraksi di DPR atau seluruh fraksi menghadiri rapat paripurna dan menyatakan setuju atas RUU TNI. Tak ada penolakan dari 8 fraksi di DPR, namun masing-masing fraksi memberikan catatan. Atas pengesahan RUU TNI yang menuai kontroversi, Ketua DPR Puan Maharani menegaskan Undang-Undang TNI yang baru tetap melarang prajurit aktif untuk berbisnis dan menjadi anggota partai politik. Tetap dilarang, tidak boleh berbisnis, tidak boleh menjadi anggota partai politik, dan ada beberapa lagi itu harus, dan bahkan kalau di luar dari pasal 47 bahwa ada 14 kementerian lembaga yang boleh diduduki TNI aktif, yang TNI aktif itu harus mundur atau pensiun dini. Jadi tolong jangan ada kecurigaan, jangan salah berprasangka dulu. Mari kita sama-sama baca dengan baik setelah undang-undang ini disahkan. Dalam RUU TNI yang telah disahkan, perubahan yang paling menjadi sorotan adalah jabatan TNI aktif di Kementerian Lembaga Sipil, yakni TNI aktif kini bisa menjabat di 14 kementerian lembaga. Batas usia pensiun juga diatur berdasarkan kepangkatan, yakni paling tinggi 63 tahun untuk perwira tinggi bintang 4 dan dapat diperpanjang hingga 2 kali. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin yang diberi kesempatan bicara mewakili pemerintah setelah pengesahan UU TNI menyampaikan terima kasih kepada masyarakat yang turut terlibat dalam pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Kami sangat berterima kasih atas berbagai upaya yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat di dalam memikirkan dan ikut mengelola bagaimana pembangunan kekuatan Tentara Nasional Indonesia ini kita bentuk agar supaya kekuatan pertahanan negara Republik Indonesia bisa menjadi kekuatan pertahanan yang bermartabat baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kami juga berterima kasih kepada seluruh komponen bangsa yang ikut serta mengadakan evaluasi melalui panitia kerja dan juga melalui Komisi 1 DPR RI dalam rangka perumusan proses revisi anggaran revisi dari Undang-Undang TNI Nomor 34. Kami juga berterima kasih kepada LSM yang ikut mengadakan koreksi-koreksi terhadap rancangan undang-undang tersebut. Walaupun saudara-saudara berada di luar dari proses RUU ini, tapi kita adalah bagian dari bangsa Indonesia yang harus memelihara kerukunan sesama bangsa Indonesia. Sahkan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna. Ada 3 pasal penting dalam perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang TNI tersebut. Berikut selengkapnya.
Ada sejumlah pasal yang disorot dalam Undang-Undang TNI. Di antaranya ada di pasal 7, yakni ada penambahan 2 tugas baru TNI dalam operasi militer selain perang. Dari yang sebelumnya 14 kini menjadi 16. Di antaranya adalah membantu dalam upaya menanggulangi ancaman siber dan membantu dalam melindungi serta menyelamatkan warga negara serta kepentingan nasional di luar negeri. Pasal selanjutnya di pasal 47 terkait kementerian atau lembaga yang bisa diisi TNI. Ada penambahan posisi jabatan publik yang bisa diisi TNI aktif yang sebelumnya 10 menjadi 14. Penambahan kementerian lembaga yang bisa diduduki TNI diantaranya Badan Nasional Pengelola Perbatasan BNPB, Badan Penanggulangan Bencana, Badan Penanggulangan Terorisme, Badan Keamanan Laut, dan Kejaksaan Republik Indonesia, Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana militer. Kemudian di pasal 53 terdapat perubahan batas usia pensiun TNI berdasarkan pangkat dan jabatan. Di antaranya Bintara dan Tamtama maksimal 55 tahun. Perwira sampai pangkat kolonel maksimal 58 tahun, perwira tinggi bintang 1 maksimal 60 tahun, perwira tinggi bintang 2 maksimal 61 tahun, perwira tinggi bintang 3 maksimal 62 tahun, perwira tinggi bintang 4 batas usia pensiun maksimal 63 tahun dapat diperpanjang maksimal 2 kali atau 2 tahun sesuai keputusan Presiden. PT Sritex akan beroperasi kembali dengan investor baru. Para pekerja pun disebut sudah mendapatkan kontrak baru. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di Pemimpin Rakyat.